Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Febria Lestari dengan NIM 2007574 dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang proses dan teknis supervisi pendidikan. Proses adalah sebuah rangkaian kegiatan yang teratur, yang direncanakan, yang diolah, dan semuanya beraturan yang berhubungan satu sama lain. Semua kegiatan itu diarahkan pada satu tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan skill kemampuan guru, memberikan pelayanan kepada guru dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran yang terjadi di sekolah. Secara garis besar, kegiatan dalam proses supervisi pendidikan itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan supervisi seharusnya disusun dan didesain oleh mereka yang dikategorikan sebagai supervisor, yaitu orang yang memberikan layanan supervisi pendidikan kepada guru supaya semuanya menjadi terarah. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Menurut Rifai, pelaksanaan supervisi pendidikan harus mengikuti beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Yang kedua yaitu penilaian. Yang ketiga mendeteksi kelemahan. Yang keempat memperbaiki kelemahan. Dan yang kelima adalah melakukan bimbingan dan pengembangan. Yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi adalah semacam pertimbangan untuk melihat sejauh mana keberhasilan layanan supervisi pendidikan yang diberikan kepada guru tertentu, memberikan hasil seperti apa yang direncanakan. Evaluasi secara umum memang mengetahui tujuan yang sudah kita capai dan hal-hal yang sudah dilakukan dan hal-hal yang belum dilaksanakan. Evaluasi dapat dilaksanakan dengan berbagai macam kegiatan, contohnya seperti wawancara, angket, observasi, penampilan tertentu, dan lain-lain sebagainya. Dan kegiatan yang terakhir adalah tindak lanjut. Sasaran utama tindak lanjut ini tetap terfokus pada proses pembelajaran. Hasil analisis. Ini yang akan didesain dan ditindaklanjuti melalui strategi-strategi tertentu. Catatan dari supervisor juga akan ditindaklanjuti untuk melihat kekurangan dari hasil yang telah diperoleh. Ada berbagai cara untuk melaksanakan tindak lanjut. Cara-caranya yaitu, yang pertama, mereview rangkuman hasil dari penelitian. Yang kedua, membuat rencana aksi supervisi pendidikan. Yang ketiga, melakukan implementasi atas rencana aksi pada masa-masa berikutnya. Ada 5 langkah pembinaan kemampuan guru melalui supervisi, mulai dari menciptakan hubungan yang harmonis, analisis kebutuhan, kemudian mengembangkan strategi dan media, menilai dan melakukan revisi. Selanjutnya masuk kepada teknis supervisi pendidikan. Teknis supervisi pendidikan terdapat beberapa macam. Yang pertama adalah individual teknik. Teknik ini bersifat individual, biasanya dipergunakan apabila orang yang disupervisi diberikan layanan memang yang dihadapi secara personal atau perorangan. Ini biasanya dilakukan terhadap individu yang mempunyai masalah khusus. Individual teknik dapat digolongkan dalam beberapa macam, yaitu yang pertama kunjungan kelas, yang kedua observasi kelas, yang ketiga percakapan pribadi, yang keempat interview session atau saling mengunjungi, dan yang kelima adalah menilai diri sendiri. Mari kita bahas satu persatu tentang macam dari individual teknik tersebut. Yang pertama, kunjungan kelas. Kunjungan kelas biasanya dilakukan oleh kepala sekolah. Bentuk dari kunjungan kelas itu
ada 3. Yang pertama yaitu kunjungan tanpa pemberitahuan sebelumnya, yang kedua kunjungan dengan pemberitahuan, dan yang ketiga adalah kunjungan memang dilaksanakan atas undangan guru. Yang kedua, observasi kelas. Artinya, dilakukan melalui 2 cara. Supervisor melakukan observasi terkait dengan kondisi proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa di kelas. Caranya yaitu, yang pertama dapat dilakukan dengan observasi langsung, dan yang kedua dapat dilakukan dengan observasi tidak langsung. Tujuan dari observasi kelas adalah untuk sebaik mungkin mengumpulkan beberapa data tentang kondisi yang sebenarnya dilakukan oleh supervisor dalam melengkapi berbagai data yang dimaksud untuk menganalisis berbagai kesulitan agar diperbaiki dengan skill pembelajarannya. Yang ketiga yaitu percakapan pribadi. Merupakan salah satu alat yang dibutuhkan di mana seorang supervisor dan guru dapat bekerja secara individual, memecahkan berbagai masalah yang dihadapi yang berhubungan dengan personal mengajar. Yang keempat adalah intervisitation atau saling mengunjungi, dan yang kelima adalah menilai diri sendiri. Kemudian teknik yang kedua adalah teknik kelompok. Teknik kelompok adalah teknik yang digunakan berkelompok oleh supervisor dan guru. Jenis teknik kelompok adalah yang pertama, pertemuan orientasi bagi guru baru, yang kedua, rapat guru, yang ketiga, studi kelompok antar guru, dan yang keempat, seminar. Teknik yang ketiga adalah teknik langsung. Teknik langsung adalah teknik yang digunakan oleh supervisor untuk menyampaikan harapan mereka kepada guru yang diberikan layanan dengan jelas. Dan teknik yang terakhir adalah teknik tidak langsung. Itulah beberapa penjelasan saya mengenai materi, proses, dan teknik supervisi pendidikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.